Halo, selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam juga. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Jadi kesini naik apa nih teman-teman? Apa ada yang jalan kaki atau gimana? Aku naik angkot sih kalau Oh, naik angkot. dari Iya. rumah ke sini. Kalau aku naik motor. Oh, udah biasa. Apanya? Aku ngontel. Oh, Naik naik sepeda. sepeda. Iya. Oh, kalau mbaknya naik angkot dari mana, Mbak? Dari Jalan Buring. Buring. Itu loh Ijen, dekatnya Ijen ke sini. Oh, ada ya angkot malam, Mbak ya? Biasa tarifnya berapa, Mbak? 5.000. Oh, Start from 5.000. Kayaknya jauh deket 5.000. Iya, jauh deket 5.000. Oh gitu ya, oke oke. Kalau mbaknya mau kalian dari mana, Mbak? Dari Singosari sih. Oh jauh ya. Lumayan jauh. Kesini konseling aja atau ada yang mau Enggak, dikonsulin? sebelumnya tadi kan ke kosan temen gitu, jadi kesininya deket. Oh gitu sekalian ya. Iya, jadi kan tetap pakai motor. Oke oke. Kalau mbaknya, Gus, kemana? Dari mana? Aku dari Bareng. Dari Bareng. Bareng itu mana? Ijen lampu merah lurus. Oh sendirian? Iya dong. gitu. Sambil olahraga gitu. Oh gitu. Udah malam ya. berarti. Iya, Oke iya. oke. Karena kan tadi kan sebelumnya kita kan udah perkenalan tuh cuman di WhatsApp aja ya. Iya. Nah, kita supaya bisa lebih lebih deket gitu loh. Jadi kita perkenalan dulu ya, dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Amelia Wahyu, teman-teman bisa panggil Mbak Amel, Bu Amel, panggil Amel juga boleh gitu. Oke, kalau mungkin bisa dari mbaknya perkenalan nama, terus nama panjang, nama panggilan, terus juga asal mungkin kan asalnya dari Malang. Oh di Malang ya, dan nanti kepengen lagi terus juga hobi nih, pengen tahu hobinya Oh, apa. juga. Iya. Boleh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Hasanah, biasa dipanggil Siti. Saya sedang kuliah jurusan pendidikan sosiologi dan sekarang sedang menempuh semester 6. Oh, pendidikan sosiologi. Iya. Oke. Kalau hobinya apa Mbak, kalau boleh tahu? Hobinya saya nonton YouTube, Nonton YouTube. Apa yang biasanya ditonton di YouTube? podcast, terus food vlogger kayak Oh, gitu sih. podcastnya kayak self development gitu. Wih, keren sekali. Terus lanjut ke mbaknya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ria Prameswari, biasa dipanggil Dinda. Saya di sini jurusan pendidikan geografi, sama semester 6 juga. Asal saya dari Singosari tadi. Kemudian untuk hobi ya, Iya. saya kalau hobi yang kayak ditekuni yang agak lama gitu enggak sih, biasanya hanya bertahan dalam beberapa waktu, itu biasanya menggambar atau baca buku novel fiksi biasanya. Oh, banyak yang dibaca ya mbak? Iya, soalnya Kalau buku yang dibaca apa biasanya genrenya kalau fiksi? action fantasi itu sih yang paling disukai, soalnya jadinya kayak imajinasinya meluas gitu. Oh gitu ya. Iya. Apa terakhir yang dibaca judulnya? Terakhir dibaca itu Trials of Apollo, bukunya Rick Riordan itu. Oh, oke. Cukup menarik ya. Itu panggilannya Mbak Dinda. Iya. Ini dengan Mbak Siti. Oke, lanjut ke mbaknya. Oke, namaku Ainur Fitriani, bisa dipanggil Ain. Aku dari pendidikan sosiologi angkatan 2022. Aku dari Malang sendiri. Terus untuk hobinya sama kayak Siti, nonton YouTube, tapi aku lebih prefer ke video berkebun sama shopping gitu. Oh, suka shopping ya. Lebih ke berkebun sih sebenarnya kalau misal hobi yang beneran, tapi cuma kalau sekarang kan lagi sibuk-sibuknya kuliah ya, jadi kalau berkebun tuh kayak makan waktu, jadi nonton aja lah dulu. Oh, saya juga sering tuh nonton yang orang-orang Cina berkebun itu. Oh Bener, saya. itu sering lewat gak sih? Iya, di bener. Tempat-tempat di beranda. FYP Iya, itu. FYP itu sering. Terus berarti teman-teman ini satu angkatan ya? Iya, Betul. Kuliahnya di UN. Oh, juga. Iya. Bertemu di konseling. Loh, berarti satu fakultas dong? Iya, kalau begitu ya. Kalau Mbak Siti sama Mbak, siapa namanya? Rain. Mbak Ren, berarti Satu jurusan. satu Satu Oh, itu nggak satu jurusan. kelas?
Kita Enggak. nggak satu kelas, beda offering. Beda. Berarti nggak saling kenal juga ya? Enggak sih, baru kurang deket ya. Komunikasi. Mungkin pernah kenal, pernah ketemu, cuman mungkin nggak ngeh Iya. aja. Berarti kalau Nggak Mbak deket ya. Mbak Dinda nggak tahu ya? Nggak, soalnya kan udah beda jurusan meskipun masih satu fakultas ya, tapi yang beda offering aja jarang ketemu, apalagi yang beda jurusan gitu Iya sih, ya. benar sih. Oke. Terus gimana nih semester 6 ini? Berarti mulai skripsian ya? Seminar proposal. Seminar proposal. Betul, Gimana betul. tuh? Alhamdulillah. Lumayan menguras Ya, lumayan, tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Oh, sudah semua berarti ya? Sudah sempurna semua? Belum sih saya, soalnya di program jurusanku itu baru boleh sempro di semester 7. Semester 6 masih belum boleh. Berarti masih magang atau gimana? Enggak, udah magangnya udah di semester 5 kemarin. Jadi semester ini balik lagi masih kuliah seperti biasa. Oh, Ya. gitu. Yang Mbak Ren sama Mbak Siti? Sudah di semester Oh, 3 seminar sudah. proposalnya. Selamat ya. Semoga doakan saya cepat menyusul. Iya. Amin. Semoga dilancarkan. Amin. Nggak ada revisi. Amin. Oke, sebelumnya teman-teman pernah nggak ngelakuin konseling kelompok sebelumnya? Sebelumnya belum. Belum pernah. Belum pernah ya? Di sekolah gitu konseling belum? Oh, kalau di sekolah pasti pernah beberapa kali konseling. Iya, ke BK, BK. iya ke guru BK biasanya tentang apa sih, kayak jurusan lanjutnya gitu, waktu masih sekolah kan mau lanjut kuliah kemana atau mau kerja atau Beasiswa gimana, gitu. ya itu kan Ya, basic lah ya gitu. Iya. Oke, karena kita pertama kali yang ngelakuin konseling ini dan banyak teman-teman yang ternyata belum semua nih konseling kelompok. Mungkin saya sendiri bisa lebih ngejelasin. Jadi kita di sini mau konseling kelompok, di mana saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi teman-teman untuk mengungkapkan permasalahan apa sih yang lagi dirasain sama teman-teman gitu. Terus juga teman-teman sebagai konseling, sebagai anggota yang mau mencurahkan apa aja yang pengen disampaikan di sini secara terbuka, terus juga secara sukarela, terus juga diharapkan juga teman-teman nggak perlu takut dan senyamannya aja cerita, karena di sini kita buat kesepakatan kalau kita nggak boleh untuk mengeluarkan atau menceritakan permasalahan kita, cerita kita selain di forum ini gitu. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oke. Kalau gitu kita juga di sini ada time limit ya. Sebelumnya saya boleh pengen tahu teman-teman di sini ada kegiatan nggak? Enggak ada sih, paling ya game gitu. Yang lain? Sama ya. Oke, karena kita sekali ini juga baru pertama kali. Biasanya kalau pertama kali itu sekitar 20 sampai 30 menitan sih. Oke, berarti kita akan ngelakuinnya konseling ini selama 20 sampai 30 menit. Oke? Baik. Oke, kalau gitu saya pengen tahu nih garis besar dari cerita teman-teman, dan nanti kita akan mengidentifikasi mana sih yang lebih urgent untuk kita ceritakan lebih dahulu gitu. Ada mungkin bisa dari Mbak Siti dulu? Oh, kalau aku permasalahan akhir ini yang aku hadapi adalah mungkin stres atau tertekan terkait tugas-tugas akhir yang udah deadline di minggu-minggu ini sih. Ya karena sudah terpressure, akhirnya proses pengerjaan tugasnya kurang maksimal. Oh, masalah akademik berarti Mbak ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya izin mencatat ya untuk kepribadian saya, dan ini jangan takut karena ini untuk kepribadian saya sendiri, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dari teman-teman gitu. Baik. Oke, mungkin bisa ganti dari Mbak Dinda. Kalau permasalahan utama saya itu terkait itu tadi kan masih sama ya, di rumpun tugas. Itu kan apalagi kita di semester ini banyak tugas kelompok. Nah, kadang tuh ada beberapa anggota kelompok yang kayak jadi beban gitu loh, sehingga memberatkan ke saya sendiri gitu sih. Berarti masalahnya sama akademik, cuman lebih ke kelompok ya. Iya. Berarti ada anggota yang membebani gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau dari Mbak ya? Kalau aku mungkin agak beda dari mereka. Aku dulu sempat hektik banget di organisasi Ormawa. Cuman karena sekarang semester ini masa-masa peralihan ya, habis berkecimpung yang gimana-gimana di sana sampai nggak ada waktu buat istirahat, tiba-tiba
peralihan menuju skripsi kan agak longgar ya, mungkin cuman ngerjain tugas saja, nggak ada kesibukan lain, jadi agak hampa aja gitu, kayak agak gabut harus gimana nih gitu. Wah, berarti anaknya aktif banget ya ini Mbak Rin. Iya, karena nggak bisa diem ya. Oke. Baik, dari sini permasalahannya teman-teman cukup beragam, tapi dalam satu ranah di mana tentang perkuliahan nih ya. Betul. Oke, mungkin kita bisa sepakatin nih permasalahan siapa sih yang sekiranya tuh lebih urgent dan penting buat segera diselesaikan ini sekarang gitu. Aku Punya rasa sih sih, Mbak Dinda sih, Mbak karena kan Dinda. terkait tugas dan juga Iya. teman itu Nah, kan kayaknya itu banyak universal, banget kan. ya. Berarti agak relate juga ya teman-teman ya. Iya, Oke. Kalau Mbak Dina gimana? Apakah bersedia menceritakannya? Boleh, siap. Oke. Kalau gitu bisa diceritakan secara lebih detail nih apa nih yang dihadapi. Oke, jadi untuk lebih detailnya itu kan untuk perkuliahan apalagi udah di semester ini tuh tugas individu itu sebenarnya udah mulai berkurang kan. Tapi yang lebih banyak sekarang tugas kelompok. Nah, kalau misalnya tugas kelompoknya bisa dipilih individu, sehingga kita kan milihnya pasti yang apa ya, kayak yang aktif, yang kayaknya berguna lah untuk yang saling mendukung di dalam satu kelompok ini. Tapi kadang juga ada yang kayak ditentukan dosen, sehingga kelompok yang kita dapat nih nggak sesuai performanya dengan yang kita inginkan gitu. Nah, ada salah satu atau beberapa anggota kelompok yang apa ya, kayak males-malesan, hilang-hilangan, sehingga menjadi beban kelompok tersendiri gitu loh. Parah sih itu. Nah, kan apa ya, itu cukup sering terjadi kan, apalagi di perkuliahan gitu ya. Nah, kadang nggak kadang sih kan, udah beberapa kali juga nih terjadi. Nah, kalau misalnya dia jadi beban dalam suatu kelompok, pasti kan yang lain ini yang memikul beban tersebut juga gitu loh, akhirnya yang kena dampaknya. Nah, itu kalau di saya sendiri itu karena apa ya, misalnya yang satu nih, dalam satu kelompok ada 3 orang gitu ya, cuma saya sama 2 orang lain gini. Nah, yang satu nih dia apa ya, sebelumnya tuh nggak gitu, tapi semenjak di semester ini dia pacaran, akhirnya dia sering main mulu gitu. Jadinya kayak tugasnya kan udah dibagi tugas nih, tapi dia oh iya nanti ya masih di luar, nanti dulu, akhirnya kan apa ya, kayak nggak selesai gitu loh. Nah, kalau yang satu ini tuh emang udah dari lamanya gitu, makanya kayak dia males-malesan terus. Alasannya sibuk lah gini, padahal kan ya kita kesibukannya sama, apalagi kan sekelas gitu ya, jadinya otomatis tugasnya kan ya sama. Saya juga sibuk ya, tapi kok saya masih bisa ngerjain tugas ini, tapi kamu kok nggak bisa gitu loh, kan aneh gitu ya. Nah, itu akhirnya memberatkan buat saya sendiri, karena apa ya, kayak jadi yang lebih sering aktif, jadi yang bagi tugas, yang ngisi tugasnya ini, dan kadang tuh apa ya, mereka ngisi jawabannya, misalnya mengerjakan proyeknya itu tuh mereka apa ya, kayak nggak full performa gitu loh. Nah, jadinya mereka kayak setengah-setengah, ada yang kurang niat. iya, kayak nggak niat gitu. Banyak ambil dari sumber-sumber yang nggak relevan, sedangkan kan kalau kita butuhnya kan dari jurnal gitu kan, dari jurnal yang terpercaya, kayak gitu sih. Nah, kalau dari permasalahan itu, dampaknya ke saya tuh, saya jadi sering apa ya, kayak uring-uringan kan, lihat misalnya kita udah ngerjain banyak bagian nih, tiba-tiba ngelihat yang bagian yang mereka kerjain nggak maksimal gitu kan, Ganjil. ya kan ganjil. Akhirnya kita utarakan lah ke mereka, nanti mereka bilangnya nanti lagi, akhirnya kan aku juga gampang marah gitu loh jadinya tuh, gitu sih ya sih. Ya, oke, dari permasalahannya Mbak Dinda ini ternyata cukup complicated ya, dimana dapat temen tugas kelompok yang itu acak dari dosen. Ada 3 ya tadi Mbak ya? Iya. Ada 3, yang satunya pacaran mulu, Ya, satunya main mulu, yang satunya emang gak jelas gitu. satunya kayaknya emang udah jiwanya tuh Iya. males ya. dari bawaan lahir. Iya. Terus juga akhirnya karena dapet temen kelompok yang seperti itu, akhirnya semua beban, semua tugas dibebankan ke Mbak Dinda. Iya, betul. Oke, dari teman-teman nih, ada nggak yang pengen tanyain gitu ke Mbak Dinda?
aku. Oke, mulai. Aku mau tanya kamu, kan itu kan kelompoknya kan pasti dikasih dari awal pertemuan nggak sih ya? Emang ada beberapa ya yang kayak dari awal, tapi ini tuh yang di kasusku ini tuh nggak kira-kira habis UTS gitu loh, jadi kan nggak dari awal banget gitu. Pikirku tuh kalau misal emang dari awal kan kita bisa kayak tahu ya kayak anaknya kayak gimana sih, jadi kayak sebelumnya kita ada opsi-opsi buat gimana caranya biar nih anak nggak hilang gitu. Tapi kalau emang udah dari tengah-tengah kan mungkin aja emang si anak ini emang udah mulai males gitu ya masuk kuliahnya. Dan Iya benar. kedua anak itu permasalahannya dari semester sebelumnya kayak gitu. Kalau yang satunya yang jiwanya tadi, nah itu emang dari awal semua anak kelas udah tahu gitu loh. Oh, emang karakternya. Iya, emang karakternya. Tapi kalau yang satu ini dulu enggak, sebelum dia pacaran tuh aktif banget. Dia cepat juga kalau disuruh ngerjain, soalnya aku juga beberapa kali pernah sekelompok sama dia. Aku kira performanya masih sama, tapi ternyata udah enggak gitu. Oh, aku pacarnya itu juga anak kuliahan. Iya, sama dan jurusan. iya. Nah, kenapa kayak begitu tuh? Nah, saya juga kurang tahu ya, dan beberapa kali tuh apa ya, karena kosannya dekat gitu, jadi saya pernah mergoki kayak beberapa kali jumpa kayak ini keluar lagi, ini keluar lagi, ini keluar lagi, jadi kayak Mainnya. sering sering keluar. Berarti bawa pengaruh negatif ya pacarnya. Wah, Gak bagus Iya. bahaya. harusnya kan kalau misal satu jurusan harusnya Saling saling support, apalagi kan pasti tahu ya tugasnya itu sama-sama berat gitu kan. Kok malah begitu gitu. Iya. makanya mengurangi performa. Iya, kayaknya bikin Mbak Dinda sendiri kayak gampang marah emosional Iya, gitu ya. uring-uringan jadinya. Terus dari Mbak Dinda sendiri apa sih yang dipengenin gitu? Kalau saya pengennya tuh ya bolehlah kamu pacaran atau main sebebas kamu, tapi yang penting apalagi kan dari awal tuh udah dibagi tugas gitu, misalnya kamu ngerjain bagian pendahuluan paragraf ini isinya tentang ini kan udah dirincian semua kan, udah dibikin outline gitu ya itu istilahnya tuh kan. Nah setidaknya tuh sebelum kamu main atau sebelum kamu pacaran atau ngapain gitu ya, tuh kerjain dulu gitu sampai tugasnya sampai kelar, barulah entah kamu main apa yang gitu ya, tapi juga kerjainnya yang niat gitu. Aku pengennya kayak gitu sih, kayak performanya meningkat gitu loh, setidaknya apa ya, kan kita kelompok pastinya bekerja sama gitu lah, pengenku gitu. Oke. Kalau tadi yang dibilang sama Mbak Dinda kan pengennya teman-temannya itu supaya bisa kontribusinya lebih aktif gitu. Tapi kan ya balik lagi kita sebenarnya juga nggak bisa ya teman-teman kayak nyuruh orang tuh kayak kamu gini-gini, karena ya nggak semua orang tuh maksudnya kayak gimana ya, responnya orang ke kita dan juga tanggapannya tuh kan nggak semua emang itu, nggak bisa kita kendalikan gitu iya. ya. Kalau dari Mbak Dindanya sendiri nih, apa sih yang pengen dirubah dari diri Mbak Dinda gitu? Kalau saya sendiri itu mungkin bisa untuk apa ya, lebih, kan yang pertama itu sudah dirincikan tugasnya apa aja yang perlu dikerjakan setiap orangnya gitu kan. Itu mungkin bisa diperjelas lagi dengan dikasih deadline atau apa gitu kan, bisa apa ya, bisa segera berpacu gitu. Kemudian kalau saya sendiri itu mungkin lebih apa ya, rajin mengingatkan lah gitu, kayak apa ya, mungkin mengadakan kerja kelompok bareng gitu, daripada kalau online kan gak enak gitu. Dan kalau bareng kan mungkin kita bisa diskusi gitu, Bisa lihat progresnya juga ya, kan. mungkin kalau dari aku gitu sih. Berarti kayak lebih tegas gitu Mbak. Iya. Terus biasanya kalau Mbak Dinda sendiri kalau berhadapan sama teman-temannya kayak gitu, terus itu gimana tuh, emosinya tuh yang kayak Nah, gimana itu. biasanya gitu? Biasanya tuh kan balik lagi yang tadi ya, kayak tugasnya kan nggak bener gitu yang ngerjainnya, sumbernya ecek-ecek banget. Akhirnya saya marah lah itu ke grup, kayak ini bagiannya siapa, ini kok ngerjainnya kayak gini, kok apa Kurang sesuai. terus bahasanya juga masih acak-acakan kayak gitu. Akhirnya saya marah lah itu ke grup, tapi kan kalau gitu terus juga gak enak gitu kan. Saya kayak rasanya tuh
negatif semua gitu di hati saya kayak gitu sih. Dan akhirnya tadi juga akhirnya Mbak Dinda semua yang ngejain ya. Sebenarnya enggak, cuma ya apa ya, kayak yang bagian finalisasi aku gitu loh. Oh, ya. iya sih. Oke. Terus dari kan tadinya pengennya kan supaya lebih tegas, tapi kan yang dilakuin itu kayak sering marah-marah Iya. gitu di grup gitu. Nah itu apakah membantu Mbak Dinda dalam mengatasi permasalahannya? Enggak sih, kalau kata aku kurang ya, kayak lebih mungkin apa ya, lebih berkolaborasi daripada marah-marahin mulu gitu. Mungkin ya kayak gitu sih. Kayak kurang membantu ya berarti ya. Iya, kalau Ya kalau dari teman-teman sendiri nih, apakah ada apa ya yang kayak pengen sharing, aku kayak relate deh sama ini, atau dapat masukan atau gimana, bisa disampaikan? Kayaknya aku pernah relate deh sama apa yang kamu rasain ya. Karena ini tuh masalah yang mungkin semua orang pernah Ngalamin ya. pernah ngalamin gitu ya. Tapi kalau aku dulu di POV ku cukup ku ingetin sih, kayak mungkin karena dulu tuh pas di tugas yang kelompok dan si anak hilang-hilangan itu kita dibagi dari awal semester. Jadi kayak aku udah tahu nih, kayak testimoni dari teman-teman sekelas kan kayak, nih anak hilang-hilangan, awas lo kayak pada gitu kan. Akhirnya emang dari awal aku coba lihat dia kayak potensinya sampai mana sih, dia kayak apa ya, orangnya gimana gitu. Jadi karakternya gimana, coba aku jadi sering kayak ngajak dia ngobrol kayak untuk lihat sudut pandangnya aja sih, kayak emang dia orangnya kayak gimana sih gini-gininya. Nah ketika dia udah ketika kita udah lihat dia kayak, oh kayaknya dia orangnya kayak gini, jadi kita bisa nyikapin dia jadi lebih apa ya, lebih sesuai enak kayak karakternya. lebih sesuai karakternya gitu loh. Soalnya kadang kan apa yang di pikirannya kita sama apa yang di pikirannya dia kan beda ya. Jadi menurutku menyamakan persepsi itu penting untuk kelanjutannya. Terus yang kedua, dilihat juga potensinya. Biasanya kan bukannya merendahkan ya, tapi tiap orang kan punya kapasitas masing-masing gitu. Kadang ada orang yang ngerjain hasil dan pembahasan tuh dia nggak mampu, tapi kalau sekedar pendahuluan atau metode dia bisa. Nah mungkin bisa ditempatkan di kayak yang sesuai apa ya, passionnya dia, biar kamu nggak ngerjain 2 kali gitu. Itu sih kalau aku. Kalau dari aku. Bagus banget ya masukan dari Mbak Ren, dimana kita menganalisis dulu nih karakter anggotanya tuh kayak gimana gitu. Itu dari Mbak Siti gimana Mbak? Kalau aku kurang lebih hampir sama ya kayak Ren, tapi pastinya coba untuk lebih menggali lagi ya, kayak misal kenapa ini anak hilang-hilangan, misal ya kayak tanya ke teman dekatnya, ditanyain lah kenapa kok anak ini jadi kayak gini padahal sebelumnya dia aktif. Itu kayak gitu sih, lebih di apa ya, dicari, dikulik-kulik infonya. Terus kalau misalkan emang dari teman dekatnya ngasih infonya itu sama kayak persepsi kita ya, coba kita hubungi dia, tanya kenapa sih kamu kok kayak gini, ini kan tanggung jawab kamu, maksudnya kerjakan dulu yang lebih urgent daripada kamu harus mementingkan suatu hal yang kurang urgent. Soalnya kan bisa jadi tugas ini deadline, terus bisa jadi tugas ini dosennya ngasih nilainya kayak gini, jadi kita harus lebih mengutamakan itu dulu daripada keluar sama pacarnya atau males-males kan, karena kita udah ibaratnya kita udah semester apa ya, semester yang tua gitu. Jadi kalau misalkan apalagi teman satunya itu males-malesan, udah tahu semester tua nanti kalau kayak gini ngerjainnya, performanya terus gak serius dalam tugas, nanti kan endingnya di akhir yang nanggung juga dia sendiri. Tapi kan pasti juga temen sekelompoknya yang bakal nanggung, kasihan temennya yang harus sepenuhnya ngerjain tugas itu meskipun sudah dibagi. Kalau coba dikulik informasi sih kalau dari aku. Oke, bagus ya dari Mbak Siti juga, ya dari Mbak Dan tadi kayak lebih menganalisis dari awal nih gimana sih anak ini karakternya tuh gimana, terus nanti pendekatan dia supaya bisa nugas tuh kayak gimana. Cuman ya harus butuh waktu yang lama berarti Mbak Emang harus dari awal. Iya. Dari awal semester. Misalkan Mbak Dinda tadi
di pertengahan Iya. enggak ya. Sedangkan kalau dari Mbak Siti tadi lebih tanya ke teman dan itu mungkin bisa mempersingkat waktu ya. Terus juga kalau masih belum bisa ternyata persepsinya sama, bisa langsung ngomong Tanya ke ke anaknya. Dan ya sebenarnya kita juga nggak tahu sih nanti apa ya responnya tuh gimana. Jadi ya semua tuh ada plus minusnya sih Iya masing-masing. sih, bener. Kalau dari Mbak Dinda sendiri gimana? Kalau saya bener sih apa kata Mbak Ren sama Mbak Siti tadi. Mungkin apa ya, daripada terus marah-marah atau berkata kasar gitu kan karena performanya yang menurun gitu, yang kurang, itu mungkin lebih kayak dicari tahu ini anak kenapa, terus hanya kita melakukan pendekatan gitulah yang pas ke masing-masing anggota kelompoknya ini. Mungkin ya bisa dicoba nanti gitu. Oke, lebih diatur emosinya juga. Iya, Mbak, ya. betul. Bagus sekali ya masukan dari teman-teman nih. Terus gimana mau teman-teman ada yang masukan lagi nggak buat Mbak Dinda gitu? Kalau dari aku mungkin Mbak Dinda bisa apa ya, kan tadi mungkin sudah mengingatkan, terus tapi responsif dari teman-temannya itu masih anggaplah kurang gitu ya. Jadi coba untuk didekati lagi, mungkin bisa dari CP, terus diingatkan dari Iya, grup iya, tugas-tugasnya ini. Iya sih. Karena itu konsekuensinya juga nggak sih? Iya, konsekuensinya karena itu tanggung jawab jadinya. Nanti kalau di akhir kayak gitu nanti ya impactnya juga Iya, di juga sama ke dia gitu. coba terus juga sama proses ngasih tahunya juga lebih apa ya, lebih sabar lagi biar emosinya jauh lebih stabil gitu. Siap. Sama mungkin bisa juga dikonsultasiin sama dosen, karena kan itu tugas kelompok ya. Coba dikonsultasiin sama dosen yang mengampu mata kuliah itu. Kayak misal anak ini nih nggak berkontribusi Pak Bu, gimana caranya biar dia berkontribusi. Nanti kan pasti ada beberapa dosen yang ngasih nanti saya kasih pengurangan nilai Mbak, atau nanti saya ingatkan di grup mata kuliah atau gimana, kan nanti pasti ada kan. Atau anaknya dipanggil. Iya, benar sih, benar. Dapat insight baru nih kita Iya, ya benar. dari Mbak Siti yang ngomong ke grup ini anak nih gimana nih, terus konsekuensinya dibilang tuh kayak gimana. Terus dari Mbak Ren juga bilang kalau ngomong ke dosen aja nanti biar bisa dilurusin. Benar. Dan dua-duanya ya memang perlu apa ya, harus berani untuk mengutarakan pendapat sih. Benar. Balik lagi ke Mbak Dinda, kira-kira Mbak Dinda dari alternatif solusi pertemanan dari teman-teman tadi, mana nih yang sekiranya paling cocok buat Mbak Dinda? Kalau menurutku ya bener itu sih yang dikatakan Mbak Ren, kayak yang pertama bilang ke dosen itu kalau ada konsultasi lah setidaknya ini harus kayak gimana gitu. Kemudian yang kedua lebih melakukan pendekatan gitu, jadi kak kamu ayolah kerjain ini, sama dikasih tahu konsekuensinya apa gitu. Bisa dari grup juga ya Mbak Siti, sama kalau di grup misalnya responnya kurang bisa di PC gitu sih. Berarti dari awal nyoba buat lebih aware ya Mbak Iya, ya. Terus juga kalau misalnya masih tetap begitu, konsultasi ke dosen untuk langkah selanjutnya. Iya tuh. Oke, bagus sekali ya, udah bisa nih nemuin dengan dibantuan dari teman-teman kayak apa sih yang perlu dilakuin ke depannya supaya emosinya juga udah stabil, biar tetap stabil gitu. Oke, dari sini gimana nih perasaannya teman-teman setelah melakukan ya kita sharing-sharing pendapat, sharing-sharing masukan gitu. Dapat dapat pengalaman baru, cerita baru gitu. Seru ya. Kalau saya dapat sudut pandang baru gitu, gimana cara menyelesaikan masalah. Kan kalau saya sebagai apa ya yang memang menceritakan kisahnya gitu kan, kadang orang yang netral pikirannya lebih terbuka gitu, dan saran yang bangun gitu. Senang sih bisa bertukar pikiran. Sama ya. Oke. Saya juga terima kasih banget nih teman-teman udah bisa saling sharing, saling cerita terbuka juga, terus juga sama-sama membantu Mbak Dinda untuk mengatasi permasalahannya gitu. Oke, teman-teman, karena mohon maaf karena waktunya kita udah di ujung waktu, jadi
kita bisa akhiri karena juga saya sendiri ada kegiatan juga abis ini gitu. Saya terima kasih teman-teman ya sekali lagi. Terus juga semoga Mbak Dinda bisa merealisasikan itu ke kehidupan, ke kepribadian, ke apa sih namanya, ke Seharian. gitu, kesehariannya gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Nanti ya nanti selanjutnya kita akan diskusikan lagi kira-kira kita akan lanjutin permasalahan Mbak Dinda lagi atau ke permasalahan teman-teman. Baik, siap. Ya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.